kita udah menjurus ke ini. Dirimu apakah sudah pernah berobat ke Halo Mbak Amel. Baiklah teman-teman semua, narasumber kita kali ini namanya Bu Amel, seorang kandidat PhD lagi kuliah di Prancis. Beliau adalah dosen bidangnya fisika ya Mom ya? Iya. Di Unin Sunan Kalijaga. Benar. Berhubungan beliau sudah lagi kuliah PhD, kemudian lagi di Prancis. Nah, pada kesempatan ini kita coba tanya-tanya nih, bagaimana pelayanan kesehatan di sana nih. Nanti kita coba compare di Indonesia. Kira-kira dirimu apakah sudah pernah berobat ke dokter selama di sana atau pernah ke apotik pelayanan kesehatan? Iya, udah pernah. Di sini tuh ada namanya medical tretang. Medical tretang itu kayak klinik. Jadi di sini klinik semacam. Jadi di sini tuh ada yang rumah sakit besar, ada rumah sakit yang kayak rumah-rumahan gitu. Ya kalau di Indonesia mungkin tempat bidan gitu ya. Bidan jadi buka praktek itu loh Mom. Nah itu, tapi buka praktek bersama. Ya semi-semi apotek tapi hanya khusus untuk dokter aja, tidak ada obatnya gitu. Nah itu kalau ke sana itu harus pakai namanya rendezvous. Rendezvous itu janjian, jadi point meeting gitu. Nah di situ kalau janjian pakai telepon, ada nggak ininya gitu, ada nggak ini slotnya kayak gitu. Kalau tidak terlalu parah, biasanya sih agak di-spare, agak dikasih tenggang waktu begitu. Tapi kalau parah itu dalam arti parah itu panas lebih dari 38, kemudian muntah-muntah tidak terhentikan, itu yang kondisi parah. Tapi kalau selain itu misalnya gatal-gatal kemudian hanya mual-mual gitu, tidak masuk yang termasuk kategori parah gitu. Kalau yang di rumah sakit ya langsung ditangani, itu kayak UGD-nya gitu. Terus kalau yang apotek Mom itu buka 24 jam gitu. Jadi bisa untuk beli obatnya. Tapi juga ini sih ada yang apotek hanya sampai jam 9 malam juga ada sih. Tergantung ya jadi apoteknya. Untuk apa sih tadi katanya kalau mau yang kayak rumah-rumah pengobatan itu harus janjian ya? Rendezvous. Yang berarti datang dulu ke sana terus besoknya baru kira-kira kapan dapat schedule-nya baru datang lagi. Iya. Tapi kalau dalam keadaan langsung ke rumah sakit aja kali ya, seperti itu. Iya, langsung ke rumah sakit. Di sini pun kalau kita kan ada namanya asuransi base yang itu benar-benar free dari pemerintah sini begitu kan ya. Artinya bukan free langsung nggak bayar gitu. Tapi kita bayar, tapi nanti akan direimburse oleh itunya negara. Jadi dengan menunjukkan kita pengeluaran dapat berapa dari pas waktu bayar itu, nanti terus dikirim ke rekening kita Mom. Jadi semua sudah terkoneksi. Jadi rekening kita tuh sudah pas daftar itu sudah harus ada, kemudian taruh di situ gitu. Jadi kayak BPJS-nya gitulah Mom. Semuanya tuh di sini dapat BPJS. Gitu. Karena istilah BPJS-nya apa? Di sini anunya adalah asuransi maladi. Asuransi itu asuransi biasa ya, asuransi maladi itu kesehatan. Tapi udah kesakitan ya, asuransi kesakitan maladi itu kesakitan. Tapi di Indonesia namanya asuransi kesehatan, di sini asuransi kesakitan, asuransi maladi itu. Jadi itu semua penyakit di cover ya? Kalau yang asuransi maladi ini karena untuk berlaku semuanya itu 75% Mam yang di cover. Kalau kita mau cover semuanya ada namanya asuransi atasnya. Jadi itu kita sudah punya asuransi dasar nih. Kalau mau nambah kayak kita lah sama dengan Askes kan ya, Askes, terus kemudian atasnya dikasih apa tuh namanya? Apa sih namanya sih asuransi lainnya? Apa ya, lupa. Misalnya BNI Life, tambah BNI Life kayak gitu. Nah, asuransi swasta ini juga begitu. Di sini asuransi base pemerintah itu hanya mengcover 75%,
Kemudian kalau pengen yang semuanya di cover, misalnya di cover untuk penyakit-penyakit berat, misalnya CA, kemudian apa itu yang membutuhkan tindakan-tindakan lebih lanjut pakai operasi begitu, kita pakai asuransi yang lebih tinggi lagi. Kalau di sini ada yang namanya ada yang namanya macam-macam lah ya. Di sini ada banyak macam-macam asuransi, tinggal milih aja gitu. Ya, kemudian terkait dengan COVID itu di cover nggak dirimu yang asuransi pemerintah itu? Nah, kalau COVID, Mam, itu kalau kita ada yang lingkungan kita tuh kena, misalnya kita di rayon Burje ya, di sekolahnya tuh ada yang kena, otomatis anak-anak itu kan bersinggungan sama yang kena itu loh. Terus semuanya langsung diteleponin, Mam, sama pemerintah itu diteleponin, kamu harus tes untuk memastikan dirimu tuh selamat, tidak terjangkit COVID. Nah, gitu tesnya itu pakai itu swab itu ya, Mam, taruh di hidung itu. Nah, itu free, Mam, dengan menunjukkan kartu asuransi maladi itu tadi ya free. Kemudian kalau kena gitu tanpa gejala, misalnya positif tapi tidak ada sama sekali gejala, itu isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau udah berat itu nanti di rumah sakit begitu. Dan di cover. Iya, Kalau di cover. nggak dirawat di rumah sakit itu. Iya, di cover. Iya. Ini pun. Oke, lanjut ya, aku tanyain ya. Oke. Itu, kamu pernah nggak beli obat di apotek, Mam? Iya, pernah. Tapi obat yang standar, cuma obat gatal sama obat panas. Satu lagi obat apa itu ya? Anti mual itu. Cuma. Nah, terus ketika datang ke apotek itu, kamu ketemu apoteker nggak? Iya, ada apotekernya yang jual, ya maksudnya yang bertugas di apotek itu apoteker. Yang pas baru datang memang langsung ketemu apoteker atau cuma asisten farmasi? Oh, kalau itu aku nggak nanya ya, tapi memang kalau di sini standarnya kalau yang jaga di apoteker itu punya ijazah sih, Mam. Jadi entah itu asisten atau dia punya farmasi. Ada nemtek, iya. Ada nemtek, ada nomor apa namanya sih, nomor pekerjaan itu ada. Tapi aku nggak tahu posisinya dia apakah apoteker atau asisten apoteker ya. Aku nggak ngerti. Tapi dia ada nemtek, ada nomor semacam nomor teretang gitu. Itu nomor teretang. Iya. Terus kamu kalau habis dapat Mam, dirimu udah dapat resep obat, udah dikasih obat, terus dia ada ngasih informasi apa si di sananya? Tentang penggunaannya, berapa kali diminum kayak gitu, gejala-gejala yang timbul setelah minum obat ini begitu. Yang ketiga kalau sudah habis sebaiknya seperti apa. Ada yang obat itu harus habis, ada yang tidak begitu. Selama ini ya, pas kemarin kita ke apotek itu tanpa resep, Mam, tanpa resep dokter. Yang pas waktu ke rumah sakit itu malah nggak dikasih resep sama sekali, cuma disuruh istirahat kayak gitu. Waktu itu diare ya, tapi nggak disuruh kasih obat apa malahan, cuma suruh dia istirahat terus makan makanan bergizi. Jadi memang orang sini itu memang minimalisir obat sebenarnya, Mam, kalau yang tuh dokter itu gitu. Oke. Berarti dia ada juga memberikan informasi obat. Terus diminta nggak nomor telepon si pasiennya? Kayak dirimu diminta nggak? Di sini ini karena semuanya sudah terkolaborasi, yang kita nunjukin KTP, namanya KTP kalau di Indonesia, kalau di sini namanya Citra Desa Jo, itu sudah langsung otomatis terintegrasi, nomornya ada, rumahnya di mana, terus akun banknya apa tuh langsung terintegrasi. Jadi memang luar biasa sih sistem IT di sini tuh. Jadi langsung tahu gitu. Dimanapun di Paris, di Prancis itu udah terkonek semua data. Database kesehatan juga nggak? Iya, semua senegara itu semuanya langsung ada muncul. Nggak bisa kamu sakit di rumah sakit A, terus nanti tiba-tiba berobat di rumah sakit B, itu data rekam medismu ada, Mam? Ada, dengan hanya sistem KTP tadi itu. Jadi semuanya sudah tahu. Jadi mau naik kereta aja sudah tahu nomor teleponku yang mana tuh udah tahu mereka. Berarti memang bagus ya. Berarti udah rekam medisnya udah elektronik ya? Iya, elektronik ya. Betul. Oke. Kemudian
Apa sih pendapatmu tentang profesi Mhm. apoteker yang diremuk? Oh ya, apoteker itu idola sebenarnya, impian kan, karena uh, selain dokter itu apoteker itu orang yang sangat berjasa bagi kesehatan masyarakat pada umumnya ya. Kalau tanpa ada apoteker itu kita akan ngeblank apa sih kegunaan, kemudian bagaimana sih ininya obat begitu ya. Itu kalau menurut saya sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat membantu masyarakat. Dan ada pula yang langsung potong kompas kan, Mam, tidak langsung berobat, tidak langsung ke dokter, tapi malah ke apoteker kan. Nah itu memang sudah menjadi tren ya. Bahkan di sini menjadi tren seperti itu daripada ngantri di medical tretang atau di dokter lebih baik langsung ke apotekernya karena dia pengetahuannya itu malah justru istilahnya sudah tahu lapangan kalau kejadian seperti ini pakai ini kayak gitu. Kita masih buka Mam 24 jam kalau yang K24 itu. Masih, Masih ya? Oh masih, masih. masih 24 jam. Hmm. Ya, berarti positif ya penilaianmu tentang apoteker ya, Mom ya. Iya positif ya, iya positif.